Halo teman Rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang kisah sebuah kacang atau sebuah tahu yang mendapat kekuatan dewa dan melatih dirinya agar menjadi master kungfu terkuat dan menjadi seorang dewa. Oke, daripada banyak cincong di awal, langsung saja gaskan ke intisarinya. Di awal film kita diperlihatkan kacang hidup yang bernama Dofu yang sedang berlatih ilmu dewa agar dia diangkat menjadi dewa seperti panutannya Dewa Liuan. Namun temannya yang bernama Dosu tidak ingin lagi berlatih ilmu dewa karena bangsa mereka yang banyak menghilang atau menjadi gila setelah mempelajari ilmu dewa. Dan sekarang tersisa hanyalah Dofu, satu-satunya kacang yang masih mempelajari ilmu dewa. Kemudian scene berpindah ke masa lalu, diceritakan seorang Raja Huainan yaitu Liuan yang berlatih ilmu dewa. Tiba-tiba sebuah batu meteor jatuh yang dia yakini berasal dari negeri dewa. Dia membuat batu itu menjadi tungku ajaib. Dia memasukkan tanaman kacang untuk obat keabadian. Namun kacang-kacang itu menjadi hidup dan menjadi sebuah bangsa kacang. Mereka sangat menghormati Liuan sebagai guru mereka. Dan tanpa disengaja mereka menciptakan makanan yaitu tahu. Di situ Liuan mengajarkan para bangsa kacang ilmu dewa dan terlihat salah satu dari mereka yaitu Dofu yang selalu berusaha keras mempelajari ilmu dewa. Namun dia belum menguasai apapun dari ilmu dewa tersebut. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian Liuan pergi menuju keabadian. Setelah itu bangsa kacang terus berlatih ilmu dewa. Namun dari mereka ada yang menghilang dan menjadi gila. Dan yang tersisa hanyalah Dofu yang masih berlatih ilmu dewa tersebut. Kemudian masyarakat Dofu membangun kota sendiri di bawah lereng gunung yaitu kota tahu, dan di sana mereka melanjutkan usahanya dengan membuat tahu. Kembali ke masa kini, terlihat Dofu yang masih mempelajari ilmu dewa. Setelah itu Dofu mencoba membantu penduduk di sana dengan menggunakan ilmu dewanya. Namun mereka malah kabur karena bangsa kacang sudah tidak menyukai ilmu dewa lagi. Karena itulah Dofu sangat dibenci oleh para bangsa kacang. Namun ada salah satu wanita yang menyukai Dofu. Dia adalah Doxiang. Dia ini selalu menyemangati dan selalu memberikan makanan untuknya. Namun ayahnya Doxiang adalah pemimpin bangsa kacang atau mayor yang membuat Doxiang takut hubungannya dengan Dofu diketahui oleh ayahnya. Karena ayahnya sangat membenci bangsa kacang yang masih mempelajari ilmu dewa. Setelah itu, Dofu yang mendapatkan ramalan dari tusuk makanannya langsung termotivasi kembali dengan mendatangi museum dewa. Sesampainya di sana, Dofu melihat kacang hitam yang mencuri tungku ajaib. Di situ, Dofu mencoba menghentikan kacang hitam dan bertarung dengannya. Hingga akhirnya tanpa sengaja Dofu menggunakan ilmu dewa dan membuat kacang hitam kabur dari sana. Secara bersamaan penjaga datang dan mereka mengira Dofu lah yang mencuri di sana. Mengetahui itu, mayor menyuruh anak buahnya membawa Dofu ke penjara di atas gunung. Doxiang mencoba menghentikannya namun gagal. Dofu pun dibawa ke atas gunung dan sesampainya di sana di satu sel bersama seorang kakek. Namun Dofu tak asing dengan wajah sang kakek, yang ternyata dia adalah guru Luni yang ada di dalam gambar buku jurus-jurus miliknya. Lalu di situ Dofu memohon kepada guru Luni untuk mengajari jurus-jurusnya. Guru Luni pun mengiyakan dan menunjukkan jurus-jurusnya. Besoknya, saat para tahanan dikeluarkan untuk beristirahat, Dofu melihat bahwa gunung itu menampung para kacang yang menjadi gila karena ilmu dewanya. Kemudian guru Luni pun mengajari Dofu untuk berlatih mempelajari ilmu dewa. Dan Dofu terus berlatih hingga mampu menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh guru Luni. Hingga akhirnya Dofu berhasil menguasai semua jurus.
Guru Loni mengatakan pada Dopu untuk sabar menunggu kenaikannya menjadi dewa. Lalu Dopu dikunjungi tamu yaitu Doxiang. Di sana Dopu mengenalkan Guru Loni kepadanya dan dia juga menyampaikan terima kasih kepada Mayor yang telah membawanya ke gunung itu hingga akhirnya dia bisa menguasai ilmu dewa yang dia pelajari oleh Guru Loni. Namun Doxiang menyuruh Dopu berhenti mempelajari ilmu itu agar dia bisa dibebaskan dari sana. Tapi Dopu tidak mau dan membuat Doxiang kecewa lalu pergi. Setelah itu Guru Loni menyuruhnya untuk pergi ke istana Liwan agar dia cepat diangkat menjadi dewa. Namun Dopu tidak tahu cara keluar dari sel. Kemudian Guru Loni melemparkan Dopu ke dinding hingga akhirnya Dopu berhasil menembus dinding dan keluar dari sana. Di situ Doxiang yang melihat Dopu kabur dari penjara. Dia mengikuti kemana Dopu pergi dengan menyamar sebagai ibu-ibu. Tapi akhirnya Doxiang ketahuan oleh Dopu. Untungnya dia tidak mengenali Doxiang yang menganggapnya ibu. Tapi akhirnya mereka pun bersama-sama menaiki puncak gunung lalu mereka sampai di tepi sungai. Di sana Doxiang melihat langsung Dopu menggunakan jurusnya dan membuat mereka melewati sungai dengan mudah. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Saat sedang beristirahat, Dopu menyadari suara ibu itu mirip dengan Doxiang dan membuatnya merindukan Doxiang. Meskipun tahu yang sering dibuatkannya tidak enak, dia bertekad akan membantu Doxiang dengan kesaktiannya membuat tahu terenak jika nanti dia diangkat menjadi dewa. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di istana Liwan. Dopu menghampiri patung Liwan dan memohon diangkat menjadi dewa. Tiba-tiba datanglah cahaya dari langit dan Dopu diangkat ke atas langit sama dengan Liwan. Sesampai di atas langit, ia mengira telah menjadi dewa dan bertemu dengan Raja Liwan. Kemudian muncullah kacang hitam bernama Heida yang ternyata mereka berada di pesawat luar angkasa. Jadi selama ini Liwan dikurung oleh mereka, bukan diangkat oleh dewa. Di situ Heida mengurung Liwan karena ia telah mencuri batu milik mereka yang jatuh ke bumi dan diubah oleh Yuan menjadi tungku ajaib. Pada akhirnya kekuatan batu itu mengalir ke bangsa kacang membuat mereka hidup. Mendengar hal itu Dopu menjadi kecewa dan meragukan ilmu dewanya. Namun Liwan meyakinkan bahwa dewa itu ada. Kemudian anak buah Heida membawa Doxiang ke hadapannya dan disinilah Dopu baru menyadari bahwa ibu itu adalah Doxiang. Lalu Heida menyerang Doxiang menggunakan tungku ajaib hingga membuatnya menjadi benih kacang. Melihat itu Dopu menjadi marah kepada Heida dan mencoba menyerangnya. Namun di situ Heida menggunakan robotnya untuk menyerang Dopu. Kekuatan Dopu tidak bisa menandingi robot itu hingga akhirnya dia diserap oleh tungku ajaib dan membuatnya menjadi kacang seperti Doxiang. Kemudian Heida memerintahkan pasukannya untuk menyerang bangsa kacang dan menyerap mereka menjadi benih kacang hingga kekuatan batu milik Heida kembali terisi. Sementara itu, Dopu yang terlempar ke tungku, ia kembali mengingat memorinya selama di alam bawah sadarnya. Dia bertemu dengan Doxiang yang menyemangatinya dan memintanya untuk menepati janjinya. Lalu Doxiang pun menghilang. Hal itu yang membuat ia bertekad untuk hidup kembali dengan kekuatannya. Lalu Dopu dengan mudah melawan para kacang hitam yang menyerangnya. Setelah itu Dopu langsung berhadapan dengan Heida. Hingga akhirnya Dopu berhasil menghentikan mesin yang menyerap pada bangsa kacang. Dan Dopu melanjutkan pertarungannya dengan Heida. Saat
berada di awan, Dopu melihat 7 bintang sejajar menuju negeri dewa yang dikatakan Guru Luni. Kemudian Dopu menggunakan pedangnya, dia menyerap kekuatan di sana. Dia pun meyakini dan percaya bahwa kekuatan dewa itu ada dan dia menggunakan pedangnya untuk menyerang Heda. Hingga akhirnya Heda berhasil dikalahkan olehnya. Kemudian Dopu kembali ke pesawat yang akan hancur untuk menyelamatkan Liwan. Dengan kekuatannya, Dopu melindungi Liwan. Saking besar kekuatan Dopu membuat kota Tahu hancur. Melihat itu, Liwan mengalihkan kekuatan pada tungku ajaib dengan dibantu kekuatan Dopu untuk mengembalikan kota Tahu dan menghidupkan bangsa kacang kembali. Tapi hanya Doxiang yang tidak kembali hidup karena telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Dofu. Hal itu membuatnya sangat sedih, lalu mereka diangkat menjadi dewa. Namun Dofu menolak dan memilih menemani Doxiang yang sekarang menjadi kacang. Singkat cerita, Dofu memenuhi janjinya kepada Doxiang. Dia membuka toko tahu yang terkenal dengan menggunakan kekuatannya. Setiap harinya Dofu selalu merawat Doxiang dan berharap suatu saat nanti dia akan kembali. Di akhir film, setelah beberapa tahun terlihat benih Doxiang yang akhirnya mulai tumbuh. Dan film ini pun tamat.